Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap sehat dan tetap semangat. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih tetap semangat kita melanjutkan pembelajaran kita pada bidang ilmu fikih atau fikih ya. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu Bapak sampaikan setelah tadi absen Bapak rekap ya. Hari ini yang tidak masuk ada satu anak dengan alasan sakit. Betul ya? Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, yakni kita mengambil tema tentang memahami ketentuan sholat 5 waktu. Dalam hal ini kita mengambil kompetensi dasar atau KD 3.3, yaitu KD yang ketiga mengenai memahami ketentuan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita awali, kita mulai, marilah kita buka kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Mari Bapak hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, nah, sebelum Bapak masuk kepada materi, masih ingatkah kalian tentang materi yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya? Yo, kemarin kita berbicara mengenai hadas, mengenai najis, bahkan Bapak juga sempat memberikan atau mengantarkan kalian untuk memberikan sebuah kesimpulan, yakni bersuci itu terkait pada dua hal atau atas dua hadas. Orang bersuci itu adalah bersuci dari dua jenis hadas. Ada dua macam hadas ya. Hadas itu ada dua macam, masih ingat apa saja itu? Satu, iya, hadas kecil. Kemudian yang kedua hadas hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita bisa menempuhnya dengan cara bagaimana anak-anak? Oke, betul, dengan cara berwudu. Maka hadas kecil dengan sendirinya otomatis akan hilang. Lalu kemudian untuk yang kedua hadas besar, ketika orang itu memiliki hadas besar, maka hadas tersebut bisa dihilangkan dengan cara, iya betul, mandi jinabat atau janabah. Nah, di sini kita akan membahas tentang memahami ketentuan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Nah, perlu anak-anak perhatikan ya. Tujuan dari materi kali ini adalah anak bisa memahami pengertian dari sholat itu sendiri. Kemudian yang kedua menunjukkan dalil-dalilnya sholat, lalu menjelaskan syarat dan rukun sholat. Tidak hanya itu, tetapi anak-anak juga harus tahu dan bisa menjelaskan ya. Anak-anak dapat menjelaskan hal yang membatalkan sholat atau mubtilatus sholat. Oke anak-anak, yang pertama adalah mengenai pengertian sholat fardu atau sholat. Pengertian sholat ini kalau secara bahasa sholat itu diartikan sebagai doa. Sholat ya sama artinya dengan doa. Nah, contohnya dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sholli alaihim, dan doakanlah, berdoalah untuk mereka. Nah, karena bagi mereka inna sholataka sakanul lahum,
doamu, sholatmu. Nah berarti sholat dimakna doa. Saya ulang, sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Kemudian yang kedua, pengertian sholat secara istilah. Sholat itu adalah serangkaian perbuatan yang diatur oleh syarak, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya ulang, sholat itu adalah serangkaian hal, ya, serangkaian perbuatan yang ketentuannya diatur oleh syarak, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sapi. Nah, kemudian sholat itu terbagi menjadi berapa anak-anak untuk sholat wajib? Oke, menjadi 5, yaitu isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Kemudian dalil-dalil disyariatkannya sholat 5 waktu itu. Yang pertama, ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sesungguhnya sholat itu terhadap orang-orang mukmin adalah wajib dan tertentu pada waktunya sendiri-sendiri sesuai dengan aturan agama Islam. Lalu kemudian ada lagi ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini pun juga menjadi dasar pensyariatan sholat. Adakah yang tahu apa perbedaan syarat dan rukun? Itu rukun tetangga namanya, bukan itu. Rukun, ya, syarat dan rukun. Oke, Bapak jelaskan ya. Syarat sholat itu ada 2 jenis. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Untuk rukun ini berbeda dengan syarat, tapi mengikatnya sama-sama bersifat wajib, berarti harus itu dipenuhi. Kalau rukun itu merupakan serangkaian perbuatan maupun ucapan yang ada dalam pelaksanaan. Rukun dibagi 2, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Apa tadi? Rukun qauli dan rukun fi'li. Nah, kemudian untuk syarat itu juga ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Oke. Kalau berbicara mengenai yang pertama tentang syarat wajib dalam sholat. Oke ya, syarat wajib dalam sholat di situ ada Islam. Kemudian yang kedua apa? Baligh. Kemudian yang ketiga, tidak hilang akal. Kemudian mengenai syarat sah. Syarat sah ini merupakan hal-hal yang di situ harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan ini dinyatakan sah secara agama, sah secara hukum Islam. Syarat sah di situ ada 14. Rukunnya yang ada 13. Syarat sahnya yaitu Islam. Kemudian yang kedua mumayyiz. Ya, anak kecil sekalipun kalau dia melaksanakan sholat maka sholatnya sah. Ya, sekalipun belum balik sholatnya tetap sah, tetapi dia tidak kena perintah wajib. Misalkan anak tersebut umur 6 tahun, dia sholat berjamaah dengan orang tuanya, ini sah sholatnya. Tetapi apakah dia wajib melaksanakan sholat? Tidak. Karena apa? Karena masih belum terkategori balik. Oke, kemudian setelah tadi Islam, kemudian yang kedua mumayyiz.
Mumayyiz ini maksudnya adalah bisa membedakan antara hal-hal mana yang boleh dan tidak, hal-hal mana yang enak dan tidak, hal-hal mana yang benar dan salah. Kemudian yang ketiga, tidak hilang akal. Kemudian masuk waktu sholat, sholat harus dilaksanakan pada saatnya. Tadi inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat ini adalah perintah yang bersifat wajib dan ditentukan waktunya. Makanya kata-kata wajib, fardu maupun maktub ini adalah sama arti. Selanjutnya, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Orang ketika di situ hendak melaksanakan sholat harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kenapa begitu? Secara kaidah, Pak, sholat itu kan iya, sholat dengan wudhu memang berbeda. Sholat dengan wudhu memang betul. Dikatakan tadi teman kalian mengatakan sholat dengan wudhu itu terpisah, betul. Tetapi ada sebuah kaidah anak-anak yang di situ bisa kita pedomani. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal, sesuatu hukum, sesuatu perbuatan yang tanpa hal lain tersebut itu sesuatu ini tidak bisa sempurna, maka hal lain ini tadi sifatnya juga wajib. Contohnya, sholat ini tidak akan sempurna kalau tidak dilaksanakan oleh orang yang berwudu. Sholat ini tidak dikatakan sah kalau yang menjalankan sholat ini masih membawa hadas atau tidak tidak bersuci terlebih dahulu. Maka bersuci dalam hal ini wudu sifatnya adalah wajib. Kenapa? Karena sholat ini harus dilakukan oleh orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Oke. Kemudian selanjutnya anak-anak, suci dari najis, jelas syarat sahnya sholat. Suci dari najis itu meliputi apa saja? Pakaian ya yang digunakan untuk sholat, tempat yang dipakai untuk sholat, termasuk badan dari musolli, orang yang melakukan sholat itu harus suci dari najis. Oke, kemudian selanjutnya menutup aurat. Nah, kalau auratnya seorang laki-laki yang harus ditutup dan wajib itu adalah mabaina surrah warubah. Itu minimal. Jadi antara perut ya ke bawah sampai dengan dengkul. Nah, ini berarti kalau dalam bahasa Indonesianya ini apa nak bahasa Indonesianya nak? Lutut, betul, berarti orang ngantuk. Nah, mabaina surrah war rubah, antara pusar ke bawah sampai dengan lutut. Nah, terus kalau perempuan, kalau perempuan berbeda, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jangan sampai begini. Ini saya sudah menutup apa yang harusnya ditutup, misalkan dari seorang perempuan misalkan ditutup semuanya termasuk kedua telapak tangan. Kenapa sih kok kedua telapak tangan ini tidak boleh ditutup? Tak tutup aja, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena nanti di saat sujud anak-anak, sujud itu ada 7 anggota yang harus menempel dengan tempat sholat. Ya, 7 itu mana saja? Yang pertama dahi atau batok. Kemudian yang kedua adalah tangan kanan, yang ketiga tangan kiri, berarti sudah 3 kan. Kemudian lutut kanan, lutut kiri, lalu kemudian telapak kaki yang di situ nanti diwakili atau ditandai dengan jari kaki yang ditekuk. Misalkan ini jari kaki, berarti harus ditekuk sedikit. Yang penting dalamnya telapak kaki ini nanti nempel pada tempat kita sujud. Kemudian di samping menutup aurat ya harus menghadap kiblat, harus niat, kemudian tertib,
Menghadap kiblat jelas, kemudian niat jelas, tergantung sholat apa yang dilaksanakan. Kemudian tertib, harus dilakukan secara berurutan, itu maksudnya tertib. Tidak boleh orang itu sholat setelah takbiratul ihram tiba-tiba di situ langsung sujud, tidak boleh. Kemudian selanjutnya mualah. Mualah itu kalau dalam bahasa sederhananya nuli-nuli, bersegera. Nuli-nuli atau mualah, bersegera. Bersegera itu begini. Setelah kita misalkan setelah takbir Allahu Akbar, di situ kemudian baca surat Al-Fatihah, sudah baca surat Al-Fatihah, ini tidak boleh ada jeda yang terlampau panjang. Nah, berapa sih jedanya kalau habis Fatihah kemudian menuju ruko atau ruko menuju i'tidal? Sebatas bacaan subhanallah. Kemudian selanjutnya anak-anak, tidak boleh berbicara di dalam melaksanakan sholat. Tidak banyak melakukan gerakan. Banyak itu berapa? Berarti paling tidak ada 3 gerakan besar yang dilakukan. Lalu kemudian tidak mengunyah makanan. Kadang-kadang habis makan kita sholat terus lilit dan suwidi, terus nggak perlu diganyah-ganyah. Nah, terus muncul rasa atau di situ ganyang-ganyang makanan, ini pun juga tidak boleh, menjadikan sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat itu tidak makan atau tidak mengunyah makanan di dalam saat melaksanakan sholat. Nah, itu tadi syarat sah dan syarat wajib. Kalau rukun menurut Imam Syafi'i di situ ada 13. Yang pertama adalah niat. Setelah niat kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian menjadi rukun juga di situ adalah berdiri. Ya, bagi yang mampu. Yang kelima di situ adalah rukuk beserta tumakninah. Kemudian setelah rukuk lalu i'tidal, ya i'tidal dengan tumakninah. Setelah i'tidal dengan tumakninah lalu sujud. Setelah sujud kemudian itu antara 2 sujud. Kemudian selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir beserta tumakninah. Lalu membaca tasyahud atau yang biasa dibaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah sampai seterusnya. Kemudian membaca sholawat, lalu membaca salam ke kanan. Artinya salam ini ada 2, ke kanan dan ke kiri, namun yang terhitung di situ rukun adalah salam yang pertama, yaitu yang ke kanan. Terakhir adalah tertib. Nah, demikian rukun sholat menurut pendapat dari Imam Syafi'i dan juga para ulama yang mengikuti madhab Syafi'iyah. Lalu yang terakhir adalah sunnah sholat. Di dalam menjalankan sholat fardu terdapat 2 jenis sunnah, atau sunnah itu dibagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Apa arti keduanya? Sunnah ab'ad ialah sunnah di dalam sholat yang mana ketika ditinggalkan maka harus menggantinya dengan sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena adanya faktor lupa atau tanpa disengaja. Lalu yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat adalah suatu sunnah yang mana bila ditinggalkan ini musolli atau seseorang yang sholat tidak harus menggantinya dengan sujud sahwi. Oke ya, demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita sedikit review beserta menyempurnakan tentang mubtilatus sholah, lalu beranjak kepada kaji berikutnya. Anak-anakku sekalian,
Dari sini nanti Bapak ingin tahu hasil yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini, jadikan sebuah tulisan ya dalam kelompok. Kemarin sudah Bapak bagi ya, dari 32 anak ini Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok ini nanti agar membuat pertanyaan ya, agar membuat pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan kepada kelompok lain untuk diberikan respon atau jawaban. Sebaliknya nanti kelompok lain pun juga demikian. Bisa jadi nanti tanpa harus Bapak sampaikan ke kelompok lain, tapi kalian sendiri nanti yang menyampaikan antar kelompok, sehingga Bapak nantinya akan tahu bagaimana kalian akan berdiskusi atau memberikan respon terhadap pendapat teman kalian masing-masing. Paling tidak pada pertemuan kali ini kita mendapatkan syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, dan juga sunnah sholat. Nah ini nanti ada perbedaan yang prinsip. Silakan nanti sembari kalian melihat buku ajar, bahan ajar yang Bapak sampaikan dalam bentuk PDF, nanti bisa kalian kaji, bisa sampean jadikan sebagai bahan diskusi bersama. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan teriring doa dari Bapak. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian, khususnya umumnya kita semua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi bahan perbaikan diri, dan kita semakin berkembang baik secara pengetahuan, secara sikap maupun secara keterampilan. Mari Bapak hantarkan, mari kita tutup pertemuan kegiatan belajar mengajar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.